Di tengah luasnya hamparan lahan, ada jagung yang mulai menguning, tanda panen segera tiba. Ini adalah varietas jagung hibrida yang diperuntukkan untuk pakan ternak. Kini, petani Kecamatan Bintang Ara mulai menanam jagung hibrida. Benih jagung hibrida umumnya memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dibandingkan jagung biasa, serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, jagung hibrida juga dapat dipanen lebih cepat dan memiliki kualitas biji yang baik untuk pakan ternak. Perkenalkan, nama saya Sahyuni, Ketua Kelompok Tani Tunas Muda di Sawaling. Untuk sekarang fokusnya itu untuk ke jagung pakan. Jagung pakan. Untuk ketahanan penyakit dan kemudahan merawatnya itu jagung pakan ini lebih mudah. Banyak mudahnya, banyak untungnya. Paling bagus tuh 120 hari, paling cepat 115 hari untuk dipanen. Yang bagus itu 120 Bang, yang bagus tuh. Untuk yang di kelompok tani kami sendiri itu sekitar yang sudah ditanam 7 hektar. Kalau untuk 1 hektar itu kalau ya dirawat full, ya ini untuk skala yang kayak inilah, yang model tradisional mungkin 7-8 ton. Kalau yang sudah ahli di bidang yang diserbucur anuan sampai 14 ton per hektar, yang pipil lah. Kalau yang tongkol bisa lebihan. Ya kan yang mahal tuh yang pipil. Karena mungkin dari pihak pembelinya, amun kita berjual yang tongkolan tuh kan masih diproses. Lagian untuk petani, kalau yang betongkol rugi. Soalnya dalam 100 kilo yang betongkol itu, yang tongkolnya itu paling berat 5 kilo. Jadi kalau jual tongkol rugi. Mending olah dulu, dipipil, jemur, sampai kadar air 16 ke atas sudah masuk yang paling baik lah. Ya, untuk kalau pemasaran, pertama dulu kami disarankan oleh Pak Irwan, koordinator BPP, ke Jengkung, ada ternak ayam petelur kalau ada salah itu, Pak Mahyuni. Nah, itu yang menerima. Kalau keluar tergantung kondisi barang. Kalau barangnya banyak, bagus, pelihari yang ada link perusahaan di sana yang ada ke sini. Untuk yang pernah kami jual itu dari harga 5.200 sampai harga 6.000 yang pipil. Kalau per 1 kilo. Yang tongkolnya kalau ada salah 3.200. Kan banyak perbandingan harga itu sekitar berapa tuh, 1.800 rupiah sekilo. Sedangkan 100 kilo tuh anunya cuma 5 kilo. Jadi untuk petaninya disarankan mending yang pipil. Potensi pertanian di wilayah Kecamatan Bintang Ara dapat dikatakan tinggi. Masyarakat di sana umumnya berprofesi sebagai petani karet dan juga berkebun. Kini, pemerintah gencar melaksanakan berbagai program demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui program Tanam Jagung Serentak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung guna menjaga ketersediaan pangan dan mendukung swasembada pangan. Dalam hal ini, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bintang Ara terus mendorong minat petani dalam menanam jagung hibrida. Salah satunya dengan penerapan lahan demplot atau lahan percontohan yang telah berhasil panen. Ya, ini merupakan salah satu inovasi teman-teman tim BPP Bintang Ara, di mana diversifikasi usaha pertanian ini sangat didorong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Tahun kemarin kita mengadakan denplot bersama pihak ketiga di Desa Waling. Alhamdulillah hasilnya memuaskan dan menarik minat, sehingga tahun ini kegiatan ini menjadi tersebar di beberapa desa dengan meningkatnya minat para petani untuk berbudidaya tanaman jagung.
Kalau luas program dari DKP 2 TPH kita dialokasikan 30 hektar, tapi realnya ada beberapa petani di desa yang tidak mendapat program mempunyai keinginan, sehingga kami tarikkan bibit dari kecamatan lain, jadi totalnya sekitar 37 hektar. Ya, kalau dari segi iklim Pak, mungkin kita menyesuaikan, memodifikasi, artinya sekarang pertanian itu harus by design. Kita harus tanggap terhadap kondisi iklim, perubahan iklim, sehingga kami mengadakan sekolah lapang tentang mitigasi perubahan iklim, sehingga jadwal tanam, jadwal pupuk kita menyesuaikan dengan kalender dari iklim tersebut. Kalau dari BPP kami mengadakan plot-plot contoh kecil di beberapa kelompok sebagai introduksi teknologi, sehingga petani-petani lain baik di luar kelompok bisa mengikutinya Pak, seperti pertemuan rutin, kemudian ada sedikit demplot kecil, kemudian ada sekolah lapang mandiri. Sebetulnya kalau tanaman jagung ini tidak juga minim resiko, kegagalan bisa, akan tapi peningkatan kapasitas petani yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh di Bintang Ara terus dilakukan untuk memitigasi terhadap kehilangan hasil. Seperti yang sekarang terjadi, di mana perubahan iklim ini sangat mendorong perubahan perilaku hama dan penyakit, seperti jenis-jenis ulat yang sekarang sangat resisten terhadap pestisida. Makanya itu kami mengenalkan pengendalian hama terpadu, di mana pengendalian preventif lebih kami utamakan daripada pengendalian kuratif. Kami di BPP sangat menyambut baik program Asta Cipta Presiden Terpilih, di mana kegiatan swasembada pangan dan energi ini melibatkan berbagai macam lintas sektoral, dan kami juga merasa senang Pak ya bisa berkolaborasi, bisa berbagi penyelesaian masalah. Jadi ada beberapa masalah yang memang tidak domain kami mendapat bantuan dari pihak-pihak lain, kemudian juga dukungan-dukungan dari aparatur lain seperti TNI, Polri, kemudian kecamatan, dari desa, sehingga koordinasi ini sangat mendorong percepatan dalam mencapai swasembada pangan. Jagung hibrida penting untuk ketahanan pangan karena produktivitasnya yang tinggi, menghasilkan lebih banyak biji per hektar dibandingkan varietas jagung lainnya, sehingga mendukung ketersediaan pangan dan pakan ternak. Dengan cukupnya pakan di suatu wilayah, peternakan dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan. Pakan yang cukup memastikan ternak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh, berkembang biak, dan menghasilkan produk ternak seperti susu, daging, dan telur dengan optimal. Ya, kalau untuk bantuan dari pemerintah segala macam tuh sudah maksimal lah mungkin. Jadi apa yang kita mau aja, kalau untuk jagung nih kada bakal lama pasti kalau kayak tahun yang kemarin kan kendalanya bibit, keterlambatan, jadi hasil panennya kurang. Kalau untuk yang ada ini sudah 3 bulan sebelum tanam sudah ada bibit. Kalau untuk hasil nanam jagung ini sudah bisa dihitung. Kita nanam 1 hektar minimal dapat 7 ton kali harga 5.000, 35 juta. Anggaplah kita bersih itu sekitar 25-an, tuh sudah boros banget pengeluaran. Kan yang banyak makan tenaga kerja itu pas panen aja. Kalau yang ini kan masih merawat ini gampang aja, masih pribadi seorang bawa semprotan sore-sore kawah aja. Sebenarnya untuk kalau perawatan jagung ini termasuk tanaman yang tahan banting. Tahan banting dalam artian meskipun daunnya sudah rusak kayak ini karena ulat, sekali kita obati kan berpengaruh ke hasil. Cuman kita lihat aja kurang elok.
Tapi untuk hasil buahnya masih kadang ngaruh. Jadi tahan benting lah untuk anu. Untuk perawatan jagung ini yang ditakutkan kan bulai. Sedangkan untuk lahan pertama kayak ini bulai hampir kada terlihat. Kan kalau kayak bulai itu serangannya sudah 2-3 kali kita tanam baru ada bulai, itu pun bisa diantisipasi sebelum kita nanam. Jadi mudah aja lah hitungannya. Kada terlalu rumit kayak tanaman cabai yang lain segala macam. Untuk harapan sebenarnya banyak, cuman yang intinya itu satu aja, bila kita konsisten kekawanan. Soalnya bila kita kan kayak pasar di sana, bila sanggup sekian ton per bulan, harga lebih baik daripada pas kita ada barang jual, kurang kepastian harga kurang. Kalau kita barangnya kontinu, nyaman. Sebab tiket kontrak lah dengan pihak perusahaan. Untuk sang ke depan itu mungkin agen pemerintah daerah kita pupuk aja mungkin. Mun kawa dibanyaki lah. Lebihi sedikit. Jagung hibrida juga dapat dikonsumsi berbagai hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Kemandirian pangan atau kemandirian suatu negara untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri didukung oleh berbagai instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Instansi-instansi ini berperan dalam berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan kualitas pangan. Salah satunya instansi Polri. Polri berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui berbagai kegiatan dan program. Salah satunya adalah pengawasan dan pendampingan kepada petani dalam upaya peningkatan produksi pangan. Dalam rangka melaksanakan program-program pemerintah, utamanya program Nawacita dari Bapak Presiden Republik Indonesia mengenai ketahanan pangan, yang domainnya Polri, diperintahkan dari Bapak Kapolri ke bawah melalui aparat sampai ke tingkat polsek untuk melaksanakan pendampingan maupun memotivasi para petani, kelompok tani yang di desa-desa di wilayah Kecamatan Bintangara menuju swasembada pangan yang domainnya dari Bapak Kapolri untuk penanaman jagung yang di kami program 2, kemudian ada program 1 untuk pekarangan pangan bergizi, kemudian ada juga SPPG untuk makan gizi gratis siswa-siswi dari tingkat TK sampai ke SMA. Namun demikian di tempat kami baru tahap pembangunan di Tanjung, berhubung di wilayah yang daerah hukum saya Polsek Bintangara kebanyakan berupa tegalan atau dataran tinggi Pak, jadi sangat cocok untuk tanaman jagung, kemudian hortikultura dalam rangka ketahanan pangan untuk swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden tahun 2026. Jadi sebenarnya Pak, ini sudah memasuki kuartal 3. Intinya memang dimulai dari bulan Januari, kuartal pertama. Dari Januari sampai Maret sudah ada panen, kemudian kemarin juga sudah kuartal kedua panen di Tanjung Puri Pak kalau di Kabupaten Abalong. Kemudian kalau di Bintangara kita mengimbangi Pak, karena baru saja namanya kita musimnya tanam padi. Jadi habis tanam padi kita memotivasi warga untuk melaksanakan penanaman jagung dan hortikultura, yaitu tadi dalam rangka untuk mendukung program pemerintah sampai ke Bapak Bupati yang ada MOU dengan Bapak Kapolres melalui Forkopimda tentang
penyediaan lahan khususnya untuk ketahanan pangan. Kemudian dari desa minimal ibarat menyediakan lahan ataupun tempat untuk menanam jagung, mau palawija, mau hortikultura sebesar 2 hektar, Pak. Tiap-tiap desa di Bintang Ara ada 9 desa. Yang jadi permasalahan memang kalau yang di 3 desa di atas, Panaan, Hegar, dan Dambung masih masuk kawasan hutan. Itu yang jadi permasalahan. Kalau yang di bawah saya kira ada juga masuk, cuman kita mengenal perhutanan sosial. Jadi dari program itu bisa disisihkan, dialokasikan lahan tersebut untuk penanaman jagung, Bapak, untuk mendukung program dari Bapak Kapolri mengenai ketahanan pangan program 2. Demi meningkatkan produksi jagung hibrida, pemerintah daerah Kecamatan Bintang Ara juga melaksanakan berbagai upaya, di antaranya dengan pembukaan lahan baru yang dapat dipinjam pakai oleh petani. Pemerintah Kecamatan Bintang Ara menargetkan setidaknya 2 hektar lahan di tiap desa dapat digunakan untuk aktivitas bertani, khususnya menanam jagung hibrida. Terkait dengan salah satu program pemerintah yang utamanya adalah ketahanan pangan, khususnya untuk wilayah Kecamatan Bintang Ara. Untuk lahan sendiri, insya Allah untuk Kecamatan Bintang Ara sudah siap untuk lahan, karena memang hampir semua desa sudah menyiapkan beberapa lahan untuk mendukung program ketahanan pangan. Nah, terkait dengan varietas yang ditanam memang ada berbagai variasi, tetapi memang yang lebih diutamakan memang jagung. Nah, pada sisi lain juga memang lahan yang ada di pemerintahan di Kecamatan Bintang Ara, utamanya di beberapa desa, memang ada yang sudah siap, tapi juga masih ada yang belum siap, dalam artian memang lahan tersebut memang belum masuk dalam aset pemerintah desa. Nah, ini di belakang kita sini adalah salah satu lahan yang sudah ditanami oleh masyarakat bekerjasama dengan kelompok petani setempat, dan ada lagi yang juga sudah ditanami dengan beberapa varietas jagung. Nah, itu artinya program ketahanan pangan untuk wilayah Kecamatan Bintang Ara ini sudah sangat siap sekali. Sementara ini memang pinjam pakai dengan pihak kelompok petani yang memiliki lahan yang cukup luas. Nah, ini salah satunya yang ada di samping kita ini juga mungkin salah satu lahan yang dipinjam ke petani untuk mendukung ketahanan pangan tersebut. Beberapa desa memang sudah ada yang siap dengan luasan bahkan lebih dari 2 hektar tersebut. Ketahanan pangan bukan hanya tentang beras, ia juga tentang telur, daging, dan susu. Semua itu berasal dari hewan ternak yang sehat, dan ternak yang sehat bergantung pada pakan yang cukup. Dan jagung hibrida dapat menjadi solusi akan kebutuhan pakan demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.